Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya para skripsiper? Sebentar lagi nih, saudara sudah akan masuk atau memulai untuk masuk ke semester depan ya, ke semester baru, di mana bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengambil skripsi ataupun proposal skripsi, sudah semestinya harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan nanti dengan proposal skripsinya. Tetapi saya bisa menyarankan bahwa tidak harus mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah proposal skripsi, tetapi mahasiswa-mahasiswa juga yang mulai semester depan akan mengambil mata kuliah metodologi penelitian, karena itu adalah mata kuliah yang berkaitan dengan proposal skripsi yang nanti akan Anda teruskan di semester berikutnya. Anda semestinya sudah bisa mungkin menerka-nerka apa yang akan saudara lakukan pada semester berikutnya. Ini terutama yang mata kuliah metodologi penelitian ya. Tapi kalau mata kuliah yang proposal skripsi, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan atau sharing ya, beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum saudara atau adik-adik itu mengambil mata kuliah skripsi. Jadi ini penting biar nanti ketika saudara mengambil mata kuliah skripsi dan sudah mengambil proposal skripsi itu bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi namun untuk lebih lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Oke, kita bisa langsung mulai. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum Anda mengambil mata kuliah skripsi. Jadi ini adalah Anda masih memiliki waktu kurang lebih 1 bulan ya. Karena biasanya ketika awal semester itu dimulai, biasanya kita dosen-dosen itu akan memberikan waktu kurang lebih 2-3 minggu setelah awal semester ini untuk mahasiswa harus sudah mengumpulkan judul. Ingat ya, 2-3 minggu. Jadi tidak begitu lama. Nah, apa saja yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saudara persiapkan sebelum Anda mengambil mata kuliah skripsi ini? Yang pertama adalah Anda harus membuat target waktu. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Ini yang akan mempengaruhi sejauh mana sebenarnya persiapan saudara itu di dalam memilih mata atau mengambil proposal skripsi ini ya. Jadi kalau Anda sudah membuat time schedule ya atau jadwal, kira-kira setiap ini saya harus menulis berapa paragraf, hari ini saya harus membaca berapa skripsi. Nah, semacam itu. Jadi kita harus membuat target waktu atau gampangannya membuat jadwal ya, yang sudah saudara sepakati dengan diri saudara sendiri. Jadi diusahakan kalau membuat jadwal itu juga yang sesuai dengan kemampuan saudara. Tetapi harus dibedakan antara sebelum Anda mengambil mata kuliah skripsi sama yang pada saat Anda mengambil mata kuliah skripsi. Jadi mungkin waktunya yang lebih banyak dialokasikan untuk mengambil mata kuliah skripsi ini ya. Waktunya harus lebih banyak untuk banyak menulis ya. Kemudian yang kedua, perbiasakan untuk selalu menulis ya. Perbiasakan untuk selalu menulis. Kenapa demikian? Nanti secara alamiah itu akan mengasah kemampuan menulis saudara ya. Jadi nanti tiba-tiba Anda suka menulis gitu ya. Jadi bukan pada saat nanti ketika saudara sudah menulis skripsi, bukan. Nanti mungkin setelah itu Anda juga bisa pada akhirnya suka menulis ya. Nah, jadi biasakan untuk menulis apapun ya, yang kalau syukur-syukur bisa sesuai dengan topik penelitian saudara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilihan topik. Pemilihan topik ataupun metode ya yang kamu minati. Ini seringkali saya sampaikan di dalam video-video saya. Ini penting sekali. Alangkah lebih bagusnya semester-semester awal sebelum ada informasi kalau waktunya sudah mengumpulkan judul, Anda sudah punya topik penelitian ya. Anda bisa lihat di video saya yang cara cepat kita membuat proposal penelitian itu ya, atau video-video saya yang lain, bagaimana biar kita itu mengajukan judul ya atau topik penelitian itu langsung bisa diterima oleh dosen pembimbing ya.
bahkan langsung di ACC. Jadi Anda tidak perlu harus ketika waktunya informasi mengumpulkan judul Anda masih kebingungan untuk mencari judul. Nah, bagaimana caranya untuk mencari judul, bagaimana caranya biar judul itu tidak ditolak oleh dosen pembimbing, Anda bisa lihat di video saya yang lain. Ya, saya tidak perlu menjabarkan di sini. Kemudian yang keempat adalah Anda, ini penting ya, harus mengenali karakter dari dosen pembimbing. Kenapa demikian? Karena ini akan berpengaruh terhadap kelancaran dari skripsi saudara atau proposal saudara. Ya, jadi di video saya yang lain juga sudah saya bahas bagaimana kita cara memilih dosen pembimbing biar nanti skripsi kita itu atau proposal skripsi kita itu dapat berjalan dengan lancar. Anda juga bisa lihat di situ ya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya Anda ketemu dengan dosen pembimbing yang super sibuk ya, dalam tanda kutip, apalagi kalau dia menjabat. Nah, itu sudah bisa, bukan dipastikan ya, ini tergantung dari si mahasiswanya juga, tergantung juga dari si dosennya sendiri. Jadi, saran saya bagi mahasiswa, kalau mau lancar skripsinya harus sering-sering ketemu sama dosen pembimbing ya. Jadi, mungkin bisa membuat sebuah kesepakatan sama dosen pembimbing dalam 1 minggu itu kita harus ketemuan berapa kali. Nah itu, jadi kalau tidak bisa ketemuan pada waktu yang sudah disepakati, apakah bisa diganti? Nah oleh karena itu bagi mereka yang kampusnya memilih dosen pembimbing sendiri. Tapi ada juga beberapa kampus itu yang memilih dosen pembimbing itu langsung ditentukan oleh jurusannya. Jadi pada dasarnya sama saja, intinya ada pada diri kalian sendiri, dan ada pada dosennya. Jadi Anda sodorkan saja ya jadwal ataupun kesepakatan dalam 1 minggu itu kita harus ketemuan atau harus bimbingan itu berapa kali. Tipsnya seperti itu. Kemudian yang kelima, Anda harus tahan banting dengan revisi. Ingat, yang namanya proposal skripsi sampai skripsi bahkan sampai selesai ujian, Anda tidak akan terlepas dengan yang namanya revisi ya. Jangan dulu terlalu berpikir jauh tentang judul harus seperti ini, isinya harus seperti ini. Setahu saya ataupun yang lain, saya tidak pernah mendengar ataupun menemukan kalau ada mahasiswa yang mulai dari menulis proposal sampai akhir ujian itu tidak ada revisinya. Pasti ada. Yang menjadi target saudara adalah sebagaimana kita membuat proposal ataupun skripsi kita itu biar minim revisi. Nah, Anda juga bisa lihat di video saya yang lain. Nah, gitu ya. Jadi, Anda harus menyadari bahwa yang namanya revisi itu berlangsung mulai saat Anda menulis proposal skripsi sampai selesai ujian, itu masih ada revisi. Jadi Anda harus sudah mempersiapkan diri saudara, harus tahan banting dengan yang namanya revisi. Jadi kadangkala kita ketemu sama dosen yang sedikit-sedikit revisi. Itu tujuannya adalah untuk membuat proposal skripsi saudara ataupun skripsi saudara itu kualitasnya lebih baik karena nanti akan dibaca oleh adik kelas ataupun orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah Anda harus cari teman senasib. Teman senasib ya tentunya teman sekelas ya, teman sekelas. Jadi Anda mungkin bisa minta, kalau misalnya kesulitan untuk mendapatkan topik penelitian ataupun kesulitan dalam menulis, mungkin Anda bisa bertanya dengan teman sekelas sudah sejauh mana. Biasanya bisa mungkin dijadikan sebagai motivasi juga tuh temannya ya. Kalau dia menulis, nah Anda juga bisa menulis gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai sumber motivasi buat saudara untuk lebih lagi banyak menulis skripsi. Nah, apa yang saya berikan ini kalau Anda lakukan dengan baik, insya Allah nanti skripsinya akan berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada tips-tips berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat para skripsiper ataupun yang lagi persiapan untuk skripsi di semester berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.